والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Barakallahu fikum. Kita sekarang masih berada pada pembahasan an-nawasib yang menasabkan dengan bantuan an-mudmaratan wujuban. Yang mana terakhir adalah apabila jatuh setelah au yang memiliki dua makna. Jadi au di sini nanti memiliki dua makna. Au yang makna ila sama au yang makna illa. Adapun dhabitnya wallahu alam di situ sebutin atau tidak, kita lihat dulu. Dhabitnya itu kalau yang maknanya ila itu apabila yang sebelum au itu habis sedikit demi sedikit. Idza kana ma qabla au yanqadi syai'an fa syai'an. Mungkin di kitab lain sebutkan ya. Jadi apabila sebelum au itu habis sedikit demi sedikit, itu nanti maknanya ila, bedakan ila. Tapi idza kana ma qabla au yanqadi duf'atan wahidah, apabila sebelum au itu habis sekaligus, habis gitu tanpa ada penungguan wala syai', itu nanti maknanya adalah illa. Paham ya? Maknanya adalah illa. Kalau tidak salah di sini enggak disebutkan ya. Kalau enggak sebutkan nanti kita tuliskan. Intinya untuk membedakan aja kapan sih maknanya ila dan kapan maknanya illa. Barakallahu fikum. Naam. Ana tuliskan ringkasan nanti antum ulang-ulang sendiri. Apa sebutannya? Naam. Barakallahu fikum. Jadi yang maknanya ila idza kana ma qabla au yang qadhi artinya yang tahi artinya ya. Yang qadhi itu artinya yang tahi. Yang qadhi syai'an fa syai'an. Syai'an fa syai'an. Nah, syai'an fa syai'an. Maksudnya sedikit demi, artinya syai'an fa syai'an, qalilan fa qalilan artinya. Paham ya? Qalilan fa qalilan, ya sedikit demi sedikit habisnya itu. Contohnya nahwu la'antadhiranna Zaidan au yaji'a. Nah, au di sini maknanya apa? Ila an yaji'a. Nah, barakallahu fikum, artinya di sini maknanya adalah ila an yaji'a. Nah, ini yang maknanya ila. Idza kana ma qabla au yang qadhi syai'an fa syai'an. Artinya syai'an fa syai'an artinya qalilan fa qalilan, paham ya? Naam. Yang maknanya illa bagaimana? Maknanya illa barakallahu fikum. Maknanya illa idza kana ma qabla au yang qadhi duf'atan wahidah. Duf'atan wahidah. Duf'atan wahidah. Maksudnya apabila sebelum au itu habis sekaligus gitu. Nah, barakallahu fikum, bukan sedikit demi sedikit, habisnya sekaligus habis gitu. Apa maksudnya ya? Itu maknanya illa. Nah, pastikan maknanya illa. Contohnya nahwu la'aqtulanna al-kafira
au yuslima. Akhirnya illa an yuslima. Nah, barakallahu fikum. Jadi dua makna itu penting sekali karena nanti biar antum tahu kapan maknanya ini dan kapan maknanya ini. Karena barakallahu fikum au macam-macam ya. Au terkadang au huruf ataf, tapi di sini au di sini barakallahu fikum tentunya lain. Memiliki dua makna, ila atau illa. Barakallahu fikum, kita lanjutkan. Qala al-mu'allifu asbahullah. Nanti lagi perhatikan dulu ya. Wa fa'us sababiyyah wa wawul ma'iyyah. Perhatikan ini. Yang menasabkan dengan bantuan an mutmaratan wujuban itu setelah wawu ma'iyyah sama fa' sababiyyah. Perhatikan. Wawu ma'iyyah sama fa' as-sababiyyah. Wawu ma'iyyah itu wawu yang menunjukkan kebersamaan. Nah, fa' sababiyah, fa' yang menunjukkan sebab. Bahasanya apa-apa yang setelah fa' itu sebab daripada yang sebelum fa'. Fa' sababiyah seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah yang sebelum fa' itu sebab untuk yang setelahnya gitu loh. Terbalik enggak tadi? Ulangi lagi ya. Bahwasanya fa' sababiyah itu fa' yang menunjukkan sebab. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apa-apa yang sebelum fa' itu sebab daripada yang setelah fa'. Contohnya dzakir fatanjaha. Muraja'ahlah engkau, niscaya engkau akan berhasil. Nah, sebelum fa' apa? Muraja'ah. Keberhasilan setelah fa'. Berarti sebelum fa' sebab untuk keberhasilan. Paham belum? Itu namanya fa' sababiyah namanya. Paham belum? Ewa. Wawu ma'iyyah seperti apa? Ya contohnya sama, dzakir wa tanjaha. Wawunya diganti fa-nya diganti wawu aja. Dzakir wa tanjaha. Muraja'ah engkau, wawunya ini wawu ma'iyyah. Beriringan dengan muraja'ah itu, tanjaha engkau akan berhasil. Bersamaan dengan muraja'ah itu engkau akan berhasil. Kan wawu ma'iyyah kan menunjukkan kebersamaan. Paham belum? Nah, kita lihat catatan kaki nomor 1 itu, fa'us sababiyah ay al-fa' al-mufidah lis-sababiyah. Fa' sababiyah itu adalah fa' yang memberikan faedah untuk sebab. Apa itu? Wahiyya ifadatun anna ma qablaha sababun lima ba'daha. Masyaallah, bagus sekali ini. Yaitu fa' itu memberikan faedah bahwasannya yang sebelum fa' itu adalah sebab terhadap apa yang terjadi setelah fa'. Nah, barakallahu fikum. Nanti dengan contoh lebih jelas nanti ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti ini contohnya. Dzakir, ini fi'il amr ya, dzakir fatanjaha. 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 Ewa. Muraja'ahlah engkau, dengan sebab muraja'ah itu engkau akan berhasil. Sebelum fa' sebab bukan? Sebab bukan? Sebelum fa' ini sebab bukan? Sebab untuk terjadinya setelah fa'. Fatanjaha najah keberhasilan. Sebabnya apa? Muzakarah. Paham ya? Zakara yudzakiru mudzakaratan. Nah, dzakir fatanjaha. Nah, perhatikan baik-baik ini. Dengan kaidah ini memberikan faedah apa tadi? Annama qabla al-fa' sababun lima ba'dal fa'. Qabla al-fa' sababun lima ba'dal fa'. Sebelum fa' apa? Dzakir, mudzakarah, murajaah. Setelah fa' apa? An-najah, keberhasilan. Maksudnya sebelum adanya keberhasilan adanya mudzakarah. Paham belum ini maksudnya? Fa-nya fa' sababiyah. Sebabnya berhasil mudzakarah. Paham ya? Dan itu merupakan kehidupan ilmu, hayatul ilmi mudzakaratun. Hidupnya ilmu itu adalah mudzakarah, saling diulang-ulang dan sering dimurajaah. Nah, ini kalau pakai fa', kalau pakai wawu bagaimana? Tinggal dibaca. Wa tanjaha. I'rabnya sama. Tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'dal fa'i sababiyah. Yang ini pertama. Yang ini fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyyah. Selesai urusan. Mudah enggak? Wa tanjaha.
Terus ba'da ish? Tanjaha bi'an mutmaratan. Nah, sebutan sampai sempurna dulu, paham ya? Sempurna dulu karena intinya di sini intinya. Tanjaha, ulangi. Allah musta'an ini loh. Ba'da wawil ma'iyah sebutan kayak gitu, wawu macam-macam. Ayo harus gitu, paham ya? Fatanjaha, tanjaha, arif. Tanjaha bi'an mutmaratan wujuban ba'da fa tak sababiyah. Fa sababiyah. Caranya gitu, sempurnakan dulu i'rabnya, paham ya? Jangan diglobalkan. Ba'dal wawu banyak sekali, wawu apa? Apa maksudnya ya? Nah, jangan sampai lupa diingat-ingat ya. Itu i'rabnya penting, nanti biar tahu wawunya wawu apa, fa-nya fa apa. Nah, itu. Jadi i'rabnya mudah ya. Fatanjaha sama watanjaha itu sama i'rabnya, cuma bedanya fa sama wawu aja. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da fa'is sababiyah. Kalau yang bawah fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyah. Perhatikan ya. Na'am barakallahu fikum. Nah, di sini kenapa di wawu ma'iyah? Karena mudzakarah ini, adzakir wa tanjaha, mudzakarah ini beriringan adanya mudzakarah, adanya keberhasilan. Bersamaan adanya mudzakarah, adanya keberhasilan. Kita lihat yang nomor 2 itu wawul ma'iyah ai al-wawu al-mufidah lil ma'iyah. Perhatikan itu. Wawu ma'iyah adalah wawu yang memberikan faedah kebersamaan. Fatufidu anna ma qablaha musahibun lima ba'daha. Maka memberikan faedah bahwasanya yang sebelum wawu tersebut musahib, beriringan terhadap apa yang terjadi setelah wawu. Paham belum? Nah, jadi antum perhatikan aja, zakir wa tanjaha. Murajaah engkau, alhamdulillah. Bersamaan dengan murajaahmu, engkau akan berhasil. Cocok enggak mananya? Nah, paham ya? Wawunya wawu ma'iyah jelas, fa-nya fa sababiyah. Jadi kalau tanya apa sih fa sababiyah itu? Fa sababiyah adalah fa yang menunjukkan yang sebelum fa itu sebab yang terjadi setelah fa. Nah, sebab terjadinya perkara setelah fa. Paham ya? Adapun wawul ma'iyah adalah wawu yang memberikan faedah apa? Kebersamaan. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya sesuatu yang sebelum wawu tersebut beriringan dengan sesuatu yang terjadi setelah wawu. Beriringan. Paham ya maksudnya ya? Nah, mudzakarah yaitu murajaah, beriringan dengan murajaah itu ada keberhasilan. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kita lihat syaratnya wa fa'u sababiyah wa wawul ma'iyah al-masbuqatain bin nafyin mahdin aw talabin bil fi'il. Perhatikan baik-baik ini. Yang menasabkan dengan an mutmaratan wujuban setelah fa sababiyah dan wawul ma'iyah, syaratnya perhatikan masbuqatain. Syaratnya dua-duanya harus didahului oleh bin nafyin mahd, dengan penafian yang murni. Maksudnya bagaimana? Maksudnya barakallahu fikum. Kita lihat nomor 3 itu ay khalisun min ma'nal isbat. Penafian yang murni itu penafian yang kosong dari makna isbat. Isbatnya penetapan, penafian lain lagi. Paham ya? Itu penafian yang murni itu penafian yang kosong dari makna isbat. Kenapa? Karena nanti ada penafian yang justru maknanya isbat itu loh. Paham ya? Ada penafian yang maknanya apa? Isbat. Nafyun nafyi isbatun. Kita lewati dulu kan? Nafyun nafyi isbatun, meniadakan sesuatu yang ditiadakan itu justru menetapkan. Paham belum antum? Meniadakan sesuatu yang ditiadakan itu justru menetapkan. Sekarang sesuatu yang ditiadakan tidak duduk. Ditiadakan duduknya, antum tiadakan lagi. Tidak duduk berarti duduk, isbat. Paham belum? Tidak makan berarti apa? Makan. Isbat kan maknanya meniadakan sesuatu yang ditiadakan. Tidak makan ditiadakan enggak? Antum tiadakan itu. Tidak makan berarti makan. Paham belum? Jadi makna ini perhatikan baik-baik. Dua-duanya disyaratkan harus didahului oleh penafian yang murni. Penafian itu murni, tidak ada mengandung unsur makna isbat. Paham belum? Kita lihat contoh nomor 3 tadi, perhatikan. Bi khilafin nafyi al-muntaqid bi illah. Berbeda dengan penafian yang apa? Yang terbatalkan dengan adanya illah.
Naam. Paham ya? Bi khilafin nafi al-muntaqad ya afan. Bi khilafin nafi al-muntaqad bi illa. Berbeda dengan penafian al-muntaqad yang dibatalkan dengan adanya illa. Nahwu ma ta'tina illa fatuhadditsuna. Ma ta'tina illa fatuhadditsuna. Ini maksudnya bagaimana? Tidaklah engkau mendatangi kami melainkan apa? Aku akan mengajak bicara, melainkan engkau akan berbicara kepada kamian itu. Atau dengan sebab itu engkau akan mengajak bicara kami. Di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Nah, penafiannya ini, nah barakallahu fikum dibatalkan dengan adanya illa di situ. Nah, barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maksudnya tidak murni untuk penafian. Karena nafi dinafikan lagi. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kita lihat. Au talabin fil fi'il atau permintaan dengan fi'il ini tadi. Zakir fi'il bukan? Perhatikan ini. Fi'il bukan ini? Fi'il bukan? Fi'il amr. Nah, antum mana antum? Perhatikan. Zakir ini bukan isim, ini fi'il amr. Masuk isim di mana? Zakir fi'il. Nah, sekarang perhatikan. Au talabin bil fi'il atau didahului permintaan dengan fi'il. Zakir mendahului fa enggak? Mendahului wawu enggak? Ayo, fi'il sudah tepat sesuai dengan peraturan dan juga syaratnya itu, perhatikan. Atau didahului oleh talabin bil fi'il, permintaan dan fi'il. Zakir, permintaan enggak? Dengan fi'il. Nahwu perhatikan. La yuqda 'alaihim fayamutu. Ini penafian yang murni. La yuqda 'alaihim fayamutu. Tidaklah mereka diputuskan perkaranya kemudian dengan sebab itu mereka langsung mati atau mereka kemudian mati. Nah, dengan sebab itu. Nah, syahidnya di sini fayamutu fa-nya fa sababiyah. Fa-nya fa sababiyah, la-nya la nafiyah di situ barakallahu fikum. Nah, maksudnya balhum ahya fiha. Nah, bukan berarti orang kufar yang sudah meninggal di barakallahu fikum disiksa kemudian diputuskan perkaranya bukan mereka dibiarkan mati itu enggak. Bahkan mereka hidup terus di neraka itu, rasakan terus. La yamutu fiha wa la yahyan itu. Tidak merasakan kehidupan, tidak pernah merasakan kematian, ini siksaan terus. Tapi yang jelas hidupan itu istilahnya gitu, penduduk sana. Naam. Nah, di sini maksudnya adalah apa? Maksudnya takdirnya adalah wa la yakunu qada'un minna 'alaihim fa mautun minhum. Maksudnya bukan berarti keputusan kami yang kami berikan kepada mereka itu kemudian mereka mati gitu enggak. Mereka tetap masih disiksa itu loh. Maksudnya ya, dengan sebab keputusan tersebut atau penetapan tersebut. Syahidnya di sini didahului oleh la nafiyah, murni. Paham ya? La yuqda 'alaihim fayamutu. Berikutnya. Wa ya'lamas sabirin. Wa ya'lamas sabirin ini kok tiba-tiba kayak gitu. Kita lihat nomor 1 itu al-ayah bitamamiha am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ini berarti kan asli ayatnya seperti itu. Syahidnya di mana syahidnya? Penafiannya lamma. Paham ya? Lamma ya'lam. Paham ya? Lamma ya'lamillahu, lamma di situ kan harfu nafyin wa jazmin. Ya enggak? Harfu nafyin wa jazmin. Dia kan menjazmkan itu lamma. Ya enggak? Sebagaimana nanti kita lewati ya, sudah kita lewati semuanya. Syahidnya di situ wa ya'lamas sabirin. Wawunya wawu ma'iyah. Wawunya wawu apa? Wawu ma'iyah, perhatikan tuh. Wawu ma'iyah di situ karena barakallahu fikum di situ ma'tufnya kebersamaannya dengan yang sebelumnya, dengan ayat yang sebelumnya itu. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamin, bukan huruf ataf afannya wa ma'iyah. Nah, maksudnya ma'a ilmihi bis-sabirin atau ma'a ilmihi bersamaan ilmunya terhadap orang-orang yang bersabar. Syahidnya di situ barakallahu fikum adalah wa ya'lama fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da wawil ma'iyah. Apa maksudnya ya? Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya wala tadghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Jangan kalian melampaui batas di dalam masalah agama ini. Yang dengan sebab kalian melampaui batas akan halal bagi kalian kemurkaanku. Nah, berarti apa? Sebelum Pak perhatikan baik-baik itu, ada la nahyah enggak? La nahyah termasuk penafian, murni. Nah, artinya sebab halalnya kemurkaan Allah Ta'ala sebabnya karena mereka melampaui batas.
Kan itu paham ya maksudnya ya? Fa yahilla 'alaikum ghadabi, akhirnya kalian pun halal, dihalalkan bagi kalian kemurkaanku, maksudnya kalian mendapatkan kemurkaanku. Wala tadghaw fi, jangan kalian melampaui batas dalamnya. Jangan itu kan? Nah, barakallahu fiikum situ. Fa'nya fa' sababiyah, fa'nya fa' sababiyah karena sebelum fa' itu sebab terjadinya setelah fa'. Sebabnya apa sih kok dihalalkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala? Sebabnya karena mereka melampaui batas itu loh. Agar apa? Agar tidak halal kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kalian melampaui batas. Paham belum? Nah, seperti itu. Syahidnya yahilla fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da fa'i sababiyah. Paham cara i'rabnya insyaallah ya? Abdul Fattah? Ya, na'am. Berikutnya, la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Ini faedah juga yang dulu sudah pernah kita baca itu kan, na barakallahu fikum, akaltus samakata hatta ra'suha hatta ra'saha hatta ra'siha. Ini 3 bacaan juga. La ta'kulis samaka wa tashraba wa tashrabu wa tashrabi. Nah, i'rabnya beda-beda. Perhatikan aja. La ta'kulis samaka, perhatikan tuh ya. La ta'kulis samaka, ini la-nya la nahiyah. Perhatikan. Jangan engkau makan ikan wa tashrabal labana, bersamaan engkau minum susu. Larangan di sini larangan apa? Larangan makan ikan bersamaan beriringan minum susu. Makan ikan sambil minum susu itu loh, itu larangan. Jadi makan ikannya na'am kalau sendirian tanpa minum susu ya enggak masalah itu loh. Itu kalau dibaca wawunya wa tashraba. Wa tashraba, perhatikan ya, tashraba itu. Kalau dibaca wa tashrabu, perhatikan ya, perhatikan baik-baik ya. La ta'kulus samaka wa tashrabul labana, artinya apa? Jangan kamu makan ikan dan minumlah susu. Kalau wa tashrabul labana. Ini nanti berkaitan, yang bedakannya wawunya wawu apa gitu loh. Wawunya ini nanti bisa wawu ma'iyah, wawu atifah, wawu ibtidaiyah. 3 wawu di situ nanti wawunya itu. Tergantung antum bacanya apa. Perhatikan yang ketiga, la ta'kulis samaka wa tashrabil labana. Kalau itu artinya berarti jangan kamu makan ikan dan jangan minum susu. Larangan dua-duanya. Kalau wa tashrabi. Karena kalau wa tashrabi ma'tuf ke ta'kuli. Nah, barakallahu fikum. Ini sudah belum tadi ini? Sudah belum? Sudah ya? Belum. Ini contohnya sudah ya? Hah? Nah, harus di sini aja ya. Nah, perhatikan baik-baik. Ini karena ini biasanya tebak-tebakan, ini ada berapa bacaan. Kalau dia ngomong satu bacaan berarti belum paham. Paham ya? Nah, la ta'kulis samaka, la ta'kulis samaka wa tashraba. Nah, ini wa tashraba. Kemudian wa tashrabu, wa tashrabi. Gini aja ya. Nah, la ta'kulis samaka, perhatikan baik-baik. La ta'kuli ini dikasrah karena tidak sakinan kan? Nah, kalau antum baca wa tashrabi ma'tuf. Berarti wawunya, kalau antum baca ini ya. Berarti wawunya wawu atifah. Nah, wawu atifah. Wawu atifah. Paham ya? Paham belum? Kalau antum baca wa tashrabi, ma'tuf ke sini. Paham? Jadi artinya apa? Jangan kamu makan ikan dan jangan minum susu. Paham ini ya? Kalau antum baca wa tashrabu, wawunya al-ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Naam. Berarti bacanya bagaimana? La ta'kulis samaka wa tashrabul labana. Artinya apa? Jangan kamu makan ikan dan minumlah susu. Paham ya? Dan kamu boleh minum susu. Itu kalau wa tashrabu bacanya. Kamu belum? Nah, kalau bacanya wa tashraba, wawunya apa? Baru wawu ma'iyah, wawu al-ma'iyah. Nah, ini ya syahidnya. Wawu al-ma'iyahnya la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Maksudnya jangan engkau makan ikan bersamaan minum susu. Sebutkan di dalam sebagian ta'liqat qatrun nada itu, menurut tajrubah kedokteran, wallah alam, praktek kedokteran atau istilahnya menurut medis kedokteran biasanya bisa menimbulkan sakit gatal gitu, wallah alam benar atau enggak. Makan ikan beriringan dengan minum susu itu. Nah, tapi kan juga belum pernah nyoba ya.
Biasanya ya makan ikan dulu, minum susunya nanti gitu kan. Biasanya gitu. Ini langsungan gitu, paham ya? Posisi dia makan ikan, wah minumnya susu. Karena belum pernah nyoba tapi semua dengan takdir Allah ya. Semuanya dengan takdir Allah, ini sekedar contoh saja. Cuman yang penting antum bisa membedakan makna-maknanya yang ada di dalam lafaz wa tasroba, wa tasrobu, wa tasrobi. Kalau antum baca la taqulis samaka wa tasroba, berarti wawunya ma'iyah, jelas. Kalau antum baca la taqulis samaka wa tasrobu, tasrobu dengan dhammah, dengan rafa' berarti wawunya wawu ibtidaiyah. Paham ya? Nah, kalau dibaca wa tasrobi wawunya atifah. Ini paham Bapak ini ya? Dipahami Bapak ya? Nah, ma'tuf ke ta'kuli. Berarti la ta'kulis samaka wa tashrabil labana. Nah, sekarang untuk mengecek paham atau tidak, antum perhatikan. Antum, pertanyaannya. Kalau dibaca la ta'kulis samaka wa tashrabil labana dengan wawunya atifah, ngartikannya bagaimana? Janganlah kamu makan dan janganlah kamu minum susu. Naam, ahsan. Antum, betul-betul. Kalau dibaca wa tashrabu, la taqulis samaka wa tashrabul labana, artinya bagaimana? Janganlah kamu makan ikan dan minum susu. Nah, janganlah kamu makan ikan dan kamu boleh minum susu. Kalau la taqulis samaka wa tashrabal labana, jangan kau makan ikan beriringan dengan minum susu. nah, bersamaan atau beriringan dengan minum susu. Paham maksudnya ya? Perbedaannya macam-macam, paham insyaallah ya. Kalau dibaca wa tashrabi wawunya wawu atifah. Kalau dibaca wa tashraba wawunya ma'iyah. Kalau baca wa tashrabu ibtidaiyah. Paham insyaallah ya? Jadi yang sudah kita bahas atau kita lewati sudah ada 2 faedah yang bisa dibaca 3 bacaan di antaranya. Yang dulu itu kan akal tusama kata hatta ra'suha hatta ra'siha hatta ra'saha. Sesuai dengan rincian yang sudah kita lewati. Hatanya ibtidaiyah, hatanya atifah, hatanya jarahan itu. Nah, ini sekarang masuk lagi ini. Nah, barakallahu fikum. Masuk lagi. Naam 3 bacaan. La taqulis samaka wa tashrabal labana wa tashrabul labana wa tashrabil labana dengan rincian yang sudah kami sebutkan. Mafhum soalnya? Berarti dengan ini sudah kita selesaikan apa? An-nawasib. Kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah, bahwasanya an-nawasib yang menasabkan fi'il mudhari itu ada 2. Allati tansibu bi nafsiha, yaitu yang menasabkan dengan sendirinya an, lan, idzan, kai, yang kai disyaratkan harus didahului oleh lam ta'lil lafdhan au takdiran. Kemudian yang kedua allati tansib bi an mutmaratan, imma jawazan wa imma wujuban, yang menasabkan dengan bantuan an mutmaratan, baik penyembunyiannya itu jawazan boleh-boleh saja atau wujuban. Naam, agar mudahnya diingat, yang antum jadikan patokan dalam jurumiyah ini segala tambahan aja, yaitu bahwasanya setelah lamu ta'lil atau lamu kai atau lamul jarah itu nanti an mutmaratan jawazan. Paham ya? Naam, tambahannya bisa dihafal sendiri sini. Kemudian setelah lamul juhud, setelah hatta, setelah au yang memiliki 2 makna, ila atau illa, setelah fa sabawiyah, setelah wawil ma'iyah itu nanti bi an mutmaratan wujuban. Mafhum soalnya ya? Itu sudah kita selesaikan nawasib. Adapun jawazim insyaallah taala kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas jawazim juga tidak jauh beda dengan yang sebelumnya, hanya saja bedanya ini menjazmkan, yang sebelumnya menasabkan. Untuk masalah sulit ataukah tidak sulit, sebenarnya tidak sulit, cuman rumit. Karena apa? Karena terkadang ada yang mirip-mirip. Paham ya? Ada yang mirip-mirip. Na'am, barakallahu fikum, nasallaha an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Sebelum kita tutup, kemarin ada PR hafal masalah pantun. La astahilanna sa'ba au udrikal muna. Awa faman qadatil amalu illa lisabirin. Awa belum punya, suruh hafal belum gimana? Belum juga? Itu mudah sekali dihafal, Allah musta'an, dihafal. La astahilanna sa'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. Dihafal ya? Disetorkan.
Ini dihafal sini, bukan setorkan di sana, setorkan sini, lepas pagi itu dihafal. Ini mudah sekali karena sering muncul ini. La astahilanna sa'ba au udrikal muna. Faman qadatil amalu illa lis-sabirin. Mudah kan? Wah, insyaallah bisa ya. Hafal ya. Suruh hafal dihafal, jangan dibiarkan dihafal. Naam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.